Tentunya saat ini kita sedang menantikan untuk dibuka pendaftaran CPNS dan juga P3K di tahun 2023, dan sepertinya nanti beneran akan dibuka pada pertengahan bulan September mendatang. Nah, selanjutnya nanti kita akan melakukan pembuatan akun, kemudian juga bisa login ke akun SSCSN 2023 yang saat ini sudah muncul ya untuk link kita melakukan loginnya, meskipun belum bisa dipakai dikarenakan memang saat ini belum dibuka untuk pembuatan akunnya. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 6 persiapan pendaftaran CPNS dan juga P3K di tahun 2023 yang sekiranya perlu kita lakukan persiapan ini sejak sekarang. Ketika nanti pendaftaran sudah dibuka, ini kita sudah siap ya untuk melakukan pendaftaran dan juga ikut seleksi. Tentunya akan ada perbedaan antara persiapan untuk teman-teman yang pendaftar CPNS, P3K guru, P3K nakes maupun juga P3K teknis. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, setidaknya di sini ada 6 hal yang perlu kita persiapkan kalau misalkan kita rangkum berdasarkan dari pengalaman-pengalaman pendaftaran pada tahun sebelumnya, baik itu pendaftaran CPNS maupun juga pendaftaran P3K. Yang mana kesemuanya itu nanti kita akan membuat akun dan juga login pada portal pendaftaran dan juga login SSCSN 2023, yaitu sscsnbkn.go.id. Nah, dari 6 persiapan pendaftaran CPNS dan juga P3K ini kira-kira apa saja? Ya, mana untuk yang pertama, sejak sekarang ya, ini mumpung kita pendaftaran belum dimulai, maka di sini kita persiapkan yaitu kebenaran ya, teman-teman. Ya, di sini teman-teman silakan dipastikan dulu, yaitu kebenaran data dirinya. Nah, untuk kebenaran data dirinya ini yang perlu dipersiapkan ini apa sejak sekarang, yaitu mulai dari data ijazahnya. Nah, teman-teman silakan dikumpulkan ijazah aslinya. Kemudian pastikan data ijazah ini benar sesuai dengan data kependudukan kita ya. Jadi pastikan kebenaran data ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian kartu keluarga, kemudian akte kelahiran, kemudian kartu tanda penduduk. Kemudian kalau misalkan teman-teman yang sudah menikah, ini adalah dipersiapkan untuk akte menikahnya. Dan selanjutnya di sini antara data di akte menikah, data di KTP, akte dan lain sebagainya ini dipastikan harus sama ya teman-teman. Dikarenakan nanti kita ketika pendaftaran dibuka, ini nanti kita termasuk juga mengisi yaitu di bagian riwayat-riwayat. Dan semua itu nanti akan tersinkron secara otomatis melalui Dukcapil ya. Kemudian juga teman-teman pastikan untuk pendaftaran yang CPNS ini biasanya mensyaratkan untuk akreditasi tertentu ya, akreditasi minimal B misalkan. Nah, ini adalah scan akreditasi kampus atau prodi, ini bisa dipersiapkan. Tentunya untuk akreditasi yang dimaksud itu akreditasi yang saat ini ataukah yang ketika ijazah keluar. Nah, untuk akreditasi itu biasanya yaitu akreditasi kampus ataupun juga prodi ketika ijazah kita itu dikeluarkan. Kalau misalkan saya lulusan tahun 2015, berarti adalah yang dipakai akreditasi ketika di tahun 2015 itu masih berlaku. Kemudian juga pada bagian legalisir mungkin saja untuk meskipun pada saat pendaftaran ini adalah sekarang semuanya sudah melalui paperless, namun juga mungkin ada juga dari beberapa instansi yang mensyaratkan untuk legalisir ya teman-teman. Kemudian dipastikan kembali untuk pas foto. Pas foto ini kita siapkan baik itu berkas yang cetak maupun juga yang berkas dalam bentuk file. Nah, untuk pas foto ini upayakan fotonya itu yang sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu yang rapi gitu ya, yang rapi dan juga sopan. Kemudian pastikan pas foto ini adalah pas foto yang termutakhir, sehingga nanti jangan sampai ketika kita melakukan pendaftaran maupun juga pemberkasan ini kita menggunakan pas foto yang telah diambil itu beberapa tahun yang lalu. Meskipun nanti untuk pendaftaran akun SSCSN untuk bagian pas foto selfie itu nanti mensyaratkan itu langsung online ya, online ambil dari webcam kamera. Untuk yang pertama kita pastikan kebenaran data ini dari berkas-berkas yang nanti kita persiapkan untuk melakukan pendaftaran. Dan selanjutnya untuk yang kedua yaitu teman-teman, nah ini yang paling penting ini ya, ini adalah juga tak kalah pentingnya.
teman-teman pastikan kebenaran data yang ada di PDDikti, yaitu Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PDDikti Utama. Jadi kalau misalkan teman-teman itu sudah lulus kuliah yang nanti menjadi legalitas dari ijazah dan juga transkrip kita, termasuk juga sertifikat pendidik, itu kan didaftarkan oleh kampus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Nah, pastikan data yang ada di PDDikti ini sama dengan data yang ada di ijazah kita. Nah, kalau misalkan data di ijazah nggak sama dengan PDDikti, maka yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah diperbaiki data yang ada di PDDikti-nya. Untuk memperbaikinya caranya bagaimana? Ini adalah silakan teman-teman menghubungi pihak kampus untuk melakukan pengeditan ya. Karena yang memiliki akses ke sana itu adalah dari pihak kampus. Dan berikutnya dikarenakan untuk pendaftaran ketika kita login atau buat akun, nanti seluruh data akan tersinkronisasi dengan data Dukcapil. Pastikan data Dukcapil ini sudah benar ya. Nah, pastikan nanti datanya sudah online, sudah ketemu di Dukcapil. Kemudian juga untuk pendaftar dari P3K Guru. Nah, P3K Guru ini adalah pastikan seluruh data yang ada di Dapodik ini sama dengan data yang ada pada dokumen yang pertama. Ijazah, transkrip, akte, dan lain sebagainya ini sama ya dengan data di Dapodik. Kemudian untuk pendaftar P3K Tenaga Kesehatan, pastikan data di SISDMK. Nah, SISDMK ini sama dengan data yang pertama ini. Adalah merupakan aplikasi pendataan yang nantinya akan langsung ditarik yaitu secara online ya teman, ketika pendaftaran ini sudah dibuka. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga itu kira-kira apa persiapan kita. Yang ketiga, teman-teman bisa mempersiapkan yaitu syarat tambahan sesuai dengan tujuan pendaftaran. Nah, contohnya apa? Tentunya teman-teman kalau misalkan ingin mendaftar atau berobsesi untuk mendaftar pada jenis seleksi tertentu, tentunya sudah melihat pengalaman dari teman-teman yang melakukan pendaftaran pada tujuan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Misalkan kalau misalkan kita ingin mendaftar P3K Guru misalkan. Nah, mendaftar P3K Guru itu adalah misalkan dari guru sekolah swasta, itu kan kemarin bebas ya. Namun sepertinya di tahun ini nanti untuk pendaftaran P3K Guru yang dari jalur guru sekolah swasta ini adalah sepertinya ini akan mensyaratkan yaitu surat izin dari pimpinan. Ini perlu kita sikapi dan juga persiapan. Misalkan nanti kita diminta untuk upload yaitu berkas surat izin dari yayasan atau kepala sekolah swasta, nanti kita sudah bersiap ya. Kemudian misalkan untuk P3K teknis itu adalah harus memiliki pengalaman minimal 2 tahun dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja. Nah, tentunya ini juga perlu kita persiapkan sehingga nanti ketika pendaftaran P3K teknis dibuka, ini nanti kita sudah nggak kedadapan lagi. Dan berikutnya untuk yang keempat, ini adalah teman-teman bisa mencari teman sejawat yang sekiranya senasib. Misalkan kalau teman-teman itu guru honorer yang jurusan bahasa Inggris misalkan, atau mungkin juga guru honorer, atau mungkin juga tenaga kesehatan, kemudian teman-teman ingin mendaftar P3K teknis, ini kalian bisa bergabung dengan teman-teman yang lain ya. Kalian bisa mencari teman yang sejawat dan juga senasib kedepannya itu ingin mendaftar apa. Kalian bisa bergabung ke grup-grup WhatsApp, kemudian juga ke grup Telegram, atau mungkin juga ruang online lainnya atau grup Facebook ya, yang nanti kalian bisa jadikan referensi untuk persiapan seleksi nantinya. Dan kalian bisa sharing manakala nanti ada kendala ketika pendaftaran. Dan selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu teman-teman harus, ini yang penting ya, ini adalah juga kalian harus menyaring berita-berita yang kredibel itu yang mana, yang berpotensi untuk jelomprongkan itu yang mana. Tentunya adalah sesuai dengan pendaftaran. Tentunya banyak sekali yaitu channel-channel YouTube maupun juga website yang membahas terkait tentang mekanisme dan juga pendaftaran serta solusi-solusi yang bisa ditemukan ketika teman-teman nanti mengalami kendala. Nah, di sini tentunya untuk mungkin kanal-kanal yang membahas terkait tentang hal itu cukup banyak, kalian bisa memilihnya ya untuk dijadikan bahan referensi. Dan selanjutnya untuk yang keenam, yaitu teman-teman ini yang terakhir, yaitu adalah belajar yang cukup ya. Kalau misalkan CPNS itu kan nanti seleksinya itu ada SKD, kemudian ada SKB gitu kan. Jadi ada yang SKD itu terdiri dari TEU, TWK, TKP. Nah, itu kalian silahkan belajar dengan cukup. Nah, untuk saat ini belajar itu bisa dari mana saja. Bisa belajar dari buku, belajar dari website, belajar dari YouTube, atau mungkin juga kalian bisa ikut bimbel-bimbel itu ya.
Jadi yang terakhir belajar dengan cukup, yang mana untuk berlatih soal ini tujuannya itu sebenarnya bukan mencari soal apa yang sering keluar, namun teman-teman membuat kita itu nanti supaya terbiasa ya membaca dan memahami dari konteks soal, sehingga bacaannya apa, kemudian nanti jawabannya kira-kira yang mana. Karena kalau misalkan kita sudah berhadapan dengan komputer, musuh terbesar itu adalah waktu yang berjalan. Jangan sampai nanti kita kehabisan waktu karena kita nggak terbiasa berlatih soal.